Kembali lagi dengan saya Evan. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Introduction, perkenalkan nama saya Evan Reinhard Jonathan Rial dari Sekolah Tinggi Teologi Ekonomi Jakarta. Prodi saya adalah Pendidikan Agama Kristen dan saya saat ini sedang menempuh bangku semester 4. Tapi pada hari ini yang akan kita bahas adalah pengertian umum dan ahli mengenai belajar, perubahan dalam belajar, bentuk perubahan dan ciri-cirinya, pengertian pembelajaran, komponen-komponen sistem pembelajaran. Apa itu belajar? Pengertian sempit dari belajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Sementara untuk arti luasnya adalah belajar itu aktivitas yang dapat dilakukan secara fisiologis ataupun psikologis. Yang dimaksud dengan aktivitas fisiologis adalah segala aktivitas yang berupa penerapan atau praktik, seperti melakukan percobaan, eksperimen, latihan, praktik terhadap suatu kegiatan, dan membuat produk atau karya tertentu. Sementara aktivitas psikologis adalah proses mental seperti aktivitas untuk berpikir, menyimak, menyimpulkan, menelaah, menganalisis, membandingkan, dan segala aktivitas mental lainnya. Saya mengambil pendapat dari Howard L. Kingsley mengenai mengenai arti belajar, di mana beliau mengatakan learning is process by which behavior is originated or changed through practice or training. Bila diterjemahkan menjadi belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada 7, yaitu yang pertama adalah perubahan yang disadari, perubahan yang berkelanjutan, perubahan yang fungsional, perubahan yang positif, perubahan yang aktif, perubahan yang permanen, dan perubahan yang terarah. Sekarang ada bentuk-bentuk perubahan belajar. Yang pertama adalah informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap dan kecakapan motorik. Perubahan belajar seseorang dapat dilihat dari kelima hal tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai apa itu pembelajaran. Jadi apa sih sebenarnya itu pembelajaran? Pembelajaran adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana komponen tersebut memiliki tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang harus diperhatikan oleh para guru. Lalu seperti apa komponen dalam sistem pembelajaran? Yang pertama ada komponen tujuan, di mana komponen tujuan menjadi komponen pembelajaran yang paling utama, karena tanpa tujuan, sistem pembelajaran tidak akan berjalan dengan sangat baik dan tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Kedua, ada materi atau bahan. Materi atau bahan merupakan isi besar dari kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa dari guru. Komponen ini berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada strategi dan metode. Strategi dan metode adalah cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa, karena dengan menggunakan metode yang tepat, pesan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kalau penggunaan metodenya kurang memadai atau kurang tepat, maka isi pesan yang diterima oleh siswa bisa disalahartikan. Selanjutnya ada strategi dan metode. Merupakan komponen cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan menyampaikan pesan. Media media adalah suatu pengantar yang diperlukan guru dalam menyampaikan informasi. Biasanya, metode dan strategi guru juga disertai oleh media sebagai pendukung untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Biasanya, evaluasi akan dilakukan pada akhir semester maupun pada penilaian siswa, di mana dengan evaluasi guru dapat melihat aspek-aspek mana yang harus dibenahi dalam melakukan metode pembelajaran. Karena dengan begitu,
guru dapat terus berkembang dan mengembangkan metode atau strategi-strategi yang tepat sehingga bisa membangun pengetahuan yang luas kepada siswa, dan siswa dapat menerima pesan yang akan disampaikan oleh guru tersebut dengan sangat baik. Sekian